Selamat pagi Bapak Ibu semua, bertemu kembali dengan kami dari tim dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Bayangkara Jakarta Raya yang dalam kesempatan ini pada 24 Juli 2021 melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat kepada Bapak Ibu semua yang dalam hal ini adalah pengurus RPTRA Kelurahan Malakasari yang berada di Jakarta Timur. Judul kita untuk pertemuan hari ini, kegiatan yang bisa kita sampaikan sebagai sharing berkaitan dengan keilmuan kita kepada Bapak Ibu semua adalah tentang membina teamwork sebagai cara untuk menjadikan tim kita menjadi lebih bekerja lagi. Baik, ilustrasi untuk memahami tentang teamwork, sebaiknya kita memulai dari janji kita masing-masing. Pada awal tim itu terbentuk, biasanya masing-masing orang itu berjanji, mengucapkan kata-kata untuk bekerja sama dan berjuang bersama-sama. Nah, dalam hal ini, seharusnya kita sebagai tim berarti berkumpul untuk bekerja secara bersama-sama. Tapi pada kenyataannya, itu ditemukan ada beberapa orang yang dalam hal proses kerja, dia menggunakan caranya sendiri. Karena barangkali belum tentu cocok atau belum pas dengan cara kerja dari teman atau timnya. Nah, sekumpulan orang yang bekerja itu juga justru ada yang menyerahkan tanggung jawab kepada yang lainnya. Mungkin karena keterbatasan, karena merasa tidak mampu. Tetapi pada intinya, dia menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Dan yang paling parahnya lagi adalah ada orang yang justru dia saat bersama-sama bukan kepentingan kelompoknya, bukan kepentingan bersama yang diperjuangkan, tetapi kepentingan dirinya sendiri. Kemudian, sekumpulan orang yang katanya mau berjuang bersama-sama, ternyata ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan, yang muncul adalah saling menyalahkan antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, karena saling menyalahkan itu ada efek satu dengan yang lainnya tidak saling membantu. Tidak ada bahu-membahu. Tidak ada pertolongan-pertolongan untuk saling membackup. Dan yang ketiga, yang parahnya adalah efek dari ada saling menyalahkan, tidak ada proses saling membantu, ternyata ada orang yang memilih mundur. Menyerah, tidak mau berjuang. Padahal waktu awal-awal bergabung ke dalam grup, ke dalam kelompoknya, katanya mau bekerja dan berjuang bersama-sama. Tapi kenyataan-kenyataan itu ternyata muncul. Nah, bagaimana caranya supaya kita yang tadinya pernah berjanji ingin bekerja dan berjuang bersama-sama, tetapi mengalami kondisi seperti yang ada di dalam ilustrasi ini, supaya kita bisa bangkit lagi dan mengimplementasikan apa yang kita katakan yang katanya mau bekerja dan berjuang bersama-sama. Kita mulai dulu dari makna tentang teamwork. Jadi teamwork itu diartikan sebagai kesediaan. Jadi bukan sebagai sesuatu yang hanya label saja, tetapi kesediaan. Kesediaan artinya apa? Bersedia, bersedia meluangkan waktu, bersedia meluangkan pikirannya, bersedia bahkan mengorbankan sedikit saja
keluarga, kebahagiaannya, dan mungkin bisa saja materinya. Nah, itulah kesediaan. Jadi, kesediaan dari beberapa orang untuk bekerja bersama-sama mencapai satu tujuan. Nah, mencapai tujuan itu mungkin berat kalau kita lihat tujuan dalam kondisi yang sangat besar. Misalnya gini, kita punya perkumpulan, perkumpulan itu punya visi dan misi yang sangat besar. Kalau tujuan besar itu langsung kita pikirkan, mungkin kesediaan kita bisa menjadi menurun. Nah, bagaimana caranya supaya kesediaan kita itu tetap konsisten, tetap ada? Caranya adalah di dalam setiap tugas-tugas kecil kita, maka tujuannya dipahami, dan ketika itu terselesaikan, itu menggambarkan bahwa kita meluangkan banyak hal dari kehidupan kita, dari sisi diri kita, untuk berperan di dalam hal mencapai tujuan yang ada. Tujuan yang kecil-kecil saja. Misalnya, kalau kita diminta terlibat di dalam proses pemerintah untuk mengelola, membantu kelurahan, membantu puskesmas dalam hal mengelola, menata orang-orang yang mau vaksin. Itu tujuan yang kecil, jadi nggak usah lihat tujuan yang sangat besarnya saja. Oke, nah intinya dari definisi yang pertama bahwa teamwork itu adalah kesediaan. Nah yang kedua, teamwork itu adalah upaya kolaboratif. Kolaboratif itu berarti satu orang bersama-sama dengan orang-orang yang lainnya. Berarti ada kolaborasi. Ada banyak orang dengan segala macam tingkah lakunya, dengan segala macam pengetahuannya, dengan segala macam keterampilannya, berkumpul untuk mencapai tujuan bersama. Menyelesaikan pekerjaan dengan berpikir mencari proses yang efektif dan proses yang efisien. Artinya apa? Kalau kita punya tujuan di dalam kebersamaan itu, maka yang dipikirkan adalah jangan memikirkan tentang cara yang paling rumit untuk mencapai tujuan. Tetapi bagaimana tujuan itu bisa dicapai, tetapi caranya sangat sederhana. Artinya tujuannya semuanya tercapai, tetapi kita bisa melakukannya secara sederhana. Itu namanya efektif. Nah, kalau efisien berarti karena adanya cara yang sederhana itu, pengorbanan kita tidak perlu banyak juga. Biaya juga tidak perlu banyak. Mungkin dari sisi waktu juga tidak perlu banyak, walaupun tetap ada pengorbanan. Nah, karena dia efisien, berarti tidak memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Kenapa? Karena sudah dilandaskan kepada cara-cara yang sederhana, efektif, tepat sasaran. Nah, bagaimana kita bisa memahami tentang tim? Maka seperti kegiatan kita yang sebelumnya, kita bisa perhatikan singkatan tentang tim yang mungkin bisa saja membantu kita dalam hal bekerja secara bersama-sama dan lebih mengenal apa itu tim. Kalau secara sederhana, tim itu diterjemahkan sebagai kelompok. Kelompok itu berarti berkumpulnya lebih dari satu orang. Lebih dari 2 orang, banyak orang ada di dalamnya. Karena itu, tim bisa kita pahami melalui kata yang pertama. Huruf yang pertama adalah T, together. Together artinya bekerja bersama dengan cara yang sama. Artinya, kalau organisasi sudah mempunyai cara-cara yang efektif, yang dihasilkan dari proses diskusi, maka itu dianggap sebagai cara yang sama.
Tetapi mungkin di dalam prosesnya ada orang-orang yang daya kreasi dan inovasinya lebih cepat. Nah, kalau ada tipikal orang yang seperti itu, pikirkan kembali mengenai togetherness-nya. Jangan sampai niat kita berinovasi, berinisiatif, justru akhirnya kita tidak lagi together, tetapi bekerja sendiri. Kenapa? Karena kita pakai cara berpikir diri kita sendiri. Jadi tim adalah kata yang pertama, tim. Bekerja secara bersama-sama. Kemudian kata yang kedua adalah everyone. Everyone itu berarti setiap orang, every single person, satu orang. Kalau bahasa Indonesianya, setiap individu. Berarti mengambil peran, jadi bukan hanya sekedar dikasih, tetapi tidak diambil apa yang dikasih oleh kelompoknya. Berarti setiap orang mau mengambil perannya dan bertanggung jawab atas apa yang diambilnya. Mengambil peran berarti bisa disesuaikan dengan pembagian tugas. Bagaimana mewujudkan tanggung jawab kita? Berarti melaksanakan tugas dan menyelesaikan tugas. Itu tanggung jawab. Kata yang ketiga adalah achieve. Achieve itu berarti tercapai. Nah, dalam hal ini mungkin ada beberapa orang masuk ke dalam tim, dia tidak melihat suatu keberhasilan. Tetapi nyawa dari bekerja bersama-sama, wujud dari rasa tanggung jawab adalah adanya keberhasilan. Keberhasilan itu ditandai dengan apa? Keberhasilan itu berarti pekerjaan selesai dengan baik. Oke, pekerjaan selesai tepat waktu. Kalau toh mau berprestasi, berarti pekerjaan kita dinilai oleh orang lain dalam keadaan hasil yang terbaik. Artinya kita bisa mencapai hasil yang terbaik. Nah, tanda kita berhasil itu berarti tugas terselesaikan. Nah, kalau tugas terselesaikan itu berarti ini merepresentasikan bahwa masing-masing orang melaksanakan proses kerjanya. Oke ya, itu achieve. Berarti berkumpul, ibu-ibu dibentuk panitia, bapak-bapak dibentuk panitia, mau melaksanakan suatu kegiatan, maka ada rancangan-rancangannya, timetable-nya, dari sisi waktu, urutan waktunya, rundown-nya, semua itu terlaksana dan kegiatan itu selesai dengan baik, mendapatkan feedback yang positif, maka itu namanya keberhasilan. Achieve. Kata yang keempat adalah more. More ini berarti tidak hanya puas terhadap satu keberhasilan, tetapi akan terbentuk yang namanya sikap-sikap yang tertantang untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan positif lainnya dan kemudian menyelesaikannya sampai dengan hasil yang terbaik. Itu artinya more. Selalu mencari keberhasilan yang baru. Oke. Nah, kita bisa lihat lagi dalam hal ini. Together itu berarti bekerja dengan cara yang sama. Dalam hal ini, bekerja dengan cara yang sama, termasuk juga bagaimana kita membangun kedekatan, supaya ada tercipta perasaan yang sama. Oke ya, itu together. Kedekatan, ada perasaan yang sama. Nah, si together di sini harus bisa diwujudkan dalam bentuk adanya rasa persahabatan dan sikap saling pengertian. Kenapa? Karena kita dalam berkelompok memahami antara satu orang dengan yang lainnya itu mempunyai keterbatasan. Nah, orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang saling pengertian itu menggambarkan adanya kedekatan.
Dan dampak dari kedekatan tersebut itu mendatangkan kebahagiaan. Jadi together itu ditandai dengan adanya kebahagiaan. Pak, bagaimana mau bahagia? Pekerjaan saya berat. Justru kalau kita mendapatkan pekerjaan yang berat, kita tidak bahagia dengan diri sendiri dan dengan orang lain, bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu secara bersama-sama. Justru yang mungkin muncul adalah permusuhan dan perselisihan. Jadi together harus menggambarkan adanya kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diperoleh dari adanya persahabatan dan sikap saling pengertian antara satu orang dengan yang lainnya. Kemudian dalam hal ini, untuk yang E, kita bisa lihat. Berarti setiap orang, everyone, artinya bukan dipisah tetapi digabungkan. Everyone itu berarti berkumpul dan saling bersatu. Ini bedakan. Kalau kita bekerja sendiri-sendiri, pakai cara kita sendiri, pola pikir kita sendiri, maka itu namanya every spasi one. Artinya satu orang saja. Makanya di dalam kelompok terkadang kelihatan ya mana orang yang paling capek ya karena dia bekerja sendiri. Nah, bekerja sendiri ini bisa saja dia memaksakan kehendaknya sendiri atau yang kedua, teman-temannya itu melempar tanggung jawabnya terpusat kepada orang tersebut. Akhirnya dia bekerja secara sendiri. Nah, di dalam kelompok bukan yang everyone, tetapi everyone. Everybody di dalam satu lingkaran, di dalam satu lingkup. Jadi semua orang dibebankan tanggung jawab. Dia harus mengambil peran dan bertanggung jawab terhadap perannya. Jadi bukan peran masing-masing dan tanggung jawab masing-masing. Tapi di dalam hal ini tanggung jawab secara keseluruhan. Ingat, contohnya kita bisa lihat dari tugas-tugas kecil saja. Dari situ kalau terkoordinir, berjalan dengan baik, masing-masing orang bekerja, selesai pekerjaan itu, maka itu mencerminkan everyone mengambil peran dan bertanggung jawab dengan tugas yang seharusnya dijalankan. Oke, kemudian achieve. Achieve itu berarti langkah nyata, perbuatan nyata. Jadi bukan awang-awang, bukan harapan, bukan mimpi, tetapi perbuatan nyata. Nah, perbuatan nyata itu kalau kita mau mendapatkan sesuatu, maka kita melakukannya. Jadi ada langkah-langkah perbuatan-perbuatan sampai pada akhirnya tujuan itu benar-benar tercapai. Oke, sulit bagi kita kalau dalam hal ini mau mencapai sesuatu tapi tidak ada yang kita lakukan. Kalau di dalam kelompok itu tidak akan bisa tercapai. Oke, walaupun pada beberapa komunitas di tempat lain suka cerita, Pak, nggak usah diintar juga ada yang selesaikan. Nah, itu berarti melempar tanggung jawab kepada orang lain. Baik. Kemudian kita lihat lagi yang M. Nah, kalau M di sini berarti fokusnya adalah kita mencari grafik yang semakin meningkat. More berarti ingin mencapai ukuran keberhasilan yang lebih tinggi lagi. Sampai ya batas waktu kesanggupan kita. Karena memang di dalam proses kita melakukan teamwork, melakukan kerjasama di dalam satu kelompok, terkadang memang ada kendala-kendala yang lainnya. Tetapi mungkin bisa diformulasikan kembali kendala-kendala itu di dalam satu rumusan tindakan yang lebih adaptif, disesuaikan dengan keadaan. Jadi tidak perlu dipaksakan. Misalnya kondisi COVID sekarang, yang mungkin
banyak dari kita, keluarga kita mengalami ada banyak kendala yang bisa saja keberhasilan itu gagal tercapai. Nah, kenapa gagal tercapai? Karena caranya belum dirubah. Padahal sekarang situasi sudah berubah. Nah, karena situasi sudah berubah, maka cara itu harus berubah. Berarti tingkat capaian kita agak turun. Ya, memang turun. Ekonomi turun, pendidikan turun, kesehatan turun. Ya, capaian keberhasilan kita juga dimungkinkan turun. Oke, nah karena ada dimungkinkan turun, bukan berarti kita tidak mau berusaha untuk mencapainya. Jadi harus berjuang untuk mencapai tujuan. Di sini ada 5 cara untuk membangun teamwork. Yang pertama itu kenali kondisi awal. Yang tadi dikatakan, kesediaan. Oke, kenali dulu kesediaan dari diri kita. Benar nggak sih kita bersedia mau mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan materi kita. Nah, dalam hal ini tentu pengorbanan yang harus kita lihat adalah bukan yang besar melulu, tetapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara pengorbanan yang akan kita berikan buat kelompok dan pengorbanan untuk keluarga kita. Nah, di situ celah-celahnya. Walaupun ruangnya kecil, agak terbatas, setidak-tidaknya di situ ada waktu yang luang, materi yang luang, pikiran yang luang, perasaan yang luang, supaya kita memahami. Benar nggak sih? Kita di dalam kelompok itu karena kita bersedia. Langkah yang kedua adalah pahami aturan kerjasama. Jadi aturan kerjasama itu adalah yakin dan percaya bahwa setiap kita, setiap orang itu mampu menyelesaikan pekerjaannya. Oke, walaupun satu dengan yang lainnya mempunyai kapasitas kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi yang paling mendasar adalah yakin. Oke, nah yang lainnya adalah supaya bisa menjaga adanya kesediaan dari orang lain, maka jangan mempermalukan. Every people make mistakes. Jadi setiap orang buat kesalahan. Tetapi kalau di dalam berkelompok, bagaimana kesalahan itu supaya dicari langkah perbaikannya. Bukan dipermalukan atau lagi dihukum. Ya, lain hal kalau kecuali sifatnya pelanggaran hukum. Sifatnya ada pelanggaran-pelanggaran moral, itu baru ada perlu sanksi. Tapi kalau yang sifatnya hanya mistaken saja, mengambil langkah yang salah dan tidak ada konsekuensi moral dan konsekuensi hukum, maka cara kita adalah memberikan langkah-langkah, cara-cara untuk memperbaiki. Itu aturan kerjasama. Yang ketiga, konflik dan perbedaan itu penting. Di dalam kelompok bukan berarti tidak ada konflik. Kalau menurut teori fisika, justru yang berdekatan, yang bergesekan. Agak aneh memang kalau misalnya yang berdekatan tidak bergesekan. Kenapa? Karena dalam membahas sesuatu, satu orang dengan yang lainnya, dia punya sudut pandang yang berbeda. Punya pola pikir yang berbeda, punya arah pikir yang berbeda. Tetapi bagaimana aturan-aturan kerjasama difokuskan kepada mencari titik temu yang mencerahkan, yang tadi di awal, untuk mencari formula cara yang sederhana dalam hal menyelesaikan tugas ataupun menyelesaikan masalah. Yang dalam hal ini berarti harus ada proses-proses diskusi memang di situ. Beda pendapat, beda pandangan, justru itu yang akan mencerahkan pikiran kita. Kenapa? Karena di dalam hal ini bagaimana kita berpikir
dari perbedaan pandangan itu justru kita mendapatkan solusi yang terbaik. What you think is not is possible. Apa yang menurut kita tidak mungkin, melalui proses-proses kreativitas, semuanya itu akan bisa ditemukan. Langkah yang keempat ya adalah ingat ada ikatan emosional. Emosional itu berarti ada resiko-resiko, khususnya ketika ada tekanan dan beban yang berat pada satu orang. Dalam bahasa dunia kerja itu katanya high tension, karena lagi dikasih deadline yang banyak banget. Nah, ingat nih, kita punya ikatan emosional. Nah, dalam situasi yang seperti itu, gesekan itu tinggi. Karena orang ada yang mau maju, ada yang mau mundur, ada yang mau ke kiri, ada yang mau ke kanan. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah keyakinan. Kita berkumpul mencari kebahagiaan. Oke, nah karena itu, di dalam ikatan emosional itu, di saat-saat sulit, di masa-masa di mana beban itu tinggi, maka yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita saling bermurah hati, saling memahami kondisi orang lain, tetapi tetap berpegang kepada tanggung jawab. Kenapa? Karena itu masuk ke dalam langkah yang kelima. Integritas kita akan dilihat di dalam kelompok berdasarkan peran yang kita ambil dan tanggung jawab terhadap peran yang kita ambil itu. Berarti dalam hal ini, apakah peran itu kita laksanakan dan peran itu kita selesaikan dengan hasil yang baik. Itu namanya integritas di dalam kelompok. Oke, nah berikutnya adalah bagaimana tim itu bisa bekerja. Jadi secara sederhana, tim itu bekerja ketika satu orang dengan yang lainnya itu melaksanakan perilaku-perilaku kerjanya. Berarti perilaku kerja itu setiap orang melaksanakan tingkah-tingkah yang produktif. Oke. Nah, memang benar tingkah yang produktif itu mendatangkan adanya persaingan. Karena kan mau mencapai keberhasilan supaya terlihat siapa yang unggul. Nah, di dalam hal ini, persaingan antara satu orang yang lainnya bukan menjadi motivasi. Tetapi motivasi yang paling mendasar adalah bagaimana antara satu orang dengan yang lainnya berusaha untuk mencapai hal yang terbaik dengan cara-cara yang terbaik. Bahasa kerennya, as good as I can. Terbaik-baiknya, seterbaiknya dari yang saya punya. Nah, yang paling penting lagi adalah jangan mengabaikan pentingnya keterpaduan. Jadi, keterpaduan itu yang akan menjaga fungsi mental. Bagaimana proses psikologis kita itu bisa berbahagia, bisa nyaman, walaupun ada beda pandangan, ada sisi-sisi emosional, tetapi kita bisa nyaman. Keterpaduan satu orang dengan yang lainnya terpadu, sepikiran, sesuara, dan satu tingkah. Itu yang disebut sebagai group think. Jadi satu orang dengan yang lainnya mempunyai arah yang sama. Dan ingat, keterpaduan itu adalah indikator mental, indikator psikologis yang mencerminkan bahwa memang antara satu dengan yang lainnya mau berperan dan memikirkan bahwa dirinya hadir di dalam kelompok itu adalah untuk menjadi orang yang bermanfaat. Nah, ini cara untuk mendorong setiap tim bekerja. Yang pertama, menjaga hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal itu satu dengan yang lainnya, percaya. Tapi jangan sampai melukai kepercayaan orang lain. Kalau kita sudah dipercaya, maka tunjukkan kepercayaan itu melalui
terselesaikannya tanggung jawab kita. Yang kedua, perjelas tentang fungsi dan peran. Berarti dalam hal ini, peran dijalankan untuk kita memperlihatkan keberfungsian diri kita di dalam kelompok. Nah, bagaimana tahu kita berfungsi? Maka ukurannya adalah kita punya nggak? Kita mampu nggak? Aduh, saya nggak mampu. Oke, kalau kita nggak mampu, tapi mau nggak mengerjakan itu? Saya mau, saya siap. Berarti kalau mau itu sudah menjadi kunci bahwa kita bersedia untuk mampu. Ada sejumlah orang, dia punya kemampuan, tapi nggak bersedia. Nah, bedakan ya, jadi kalau peran itu fokusnya kepada kesediaan. Memang perlu di backup adanya kemampuan. Ada istilah yang namanya learning by doing. Berarti kemampuan itu bisa kita peroleh dan kita tingkatkan karena kita mau mengerjakannya. Oke, kemudian dalam hal ini bagaimana cara setiap tim itu bekerja adalah kemampuan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena saat tim dihadapkan atau mengalami suatu permasalahan, itu akan membuat kelompok stuck, tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena ada masalah, dan masalah itu tidak bisa diselesaikan. Nah, berarti dalam hal ini, setiap orang di dalam kelompok harus bisa berperan untuk mencari solusi. Jadi bukan mencari masalah dalam masalah. Ada masalah yang kita cari kesalahan-kesalahan dari orang lain. Itu berbahaya. Itu bukan kemampuan menyelesaikan masalah. Tapi kalau kemampuan menyelesaikan masalah itu adalah fokus kepada apa yang terjadi. Penyebabnya apa? Dari penyebab itulah nanti yang akan dipikirkan, didiskusikan solusinya. Jadi kalau penyebabnya udah ada, akibatnya ini, berarti caranya adalah melakukan hal ini. Supaya si penyebab itu bisa kita minimalkan, maka resiko masalah itu bisa diturunkan. Jadi fokusnya adalah kepada cari dulu penyebabnya dan berpikir bagaimana supaya pengaruh dari si penyebab itu, hal-hal yang menyebabkan itu bisa kita buang, bisa kita sisihkan, atau bisa kita minimalkan. Itu caranya menyelesaikan masalah. Oke, dalam hal ini saya rasa cukup sebagai bahan evaluasi kita. Ingat, ada konsep-konsep tentang tim yang artinya T, E, A, M. Togetherness, everyone, achieve more. Setiap orang berperan sebaik-baiknya dan mencapai tujuan-tujuan kelompok dan merasa tertantang untuk mencapai tujuan yang lainnya. Terima kasih, kiranya materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya untuk bisa mensolidkan kembali proses-proses tim di dalam organisasi kita, di dalam kelompok kita. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita dalam lindungan dan dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Untuk setiap pertanyaan dapat diajukan melalui link yang akan kami sediakan. Terima kasih.